Sahabat podcast Eri Manowari, dimanapun Anda berada, kita bersua kembali dengan konten yang istimewa kali ini. Dan tamu kita kali ini adalah seorang birokrat di bidang keuangan. Nah, siapakah beliau? Ini dia, kita perkenalkan Abang Kurniawan Santoso. Terima kasih buat Pak Capstone nih, Mas, bukan main memperkenalkan sayanya. Bagaimana berlebihan sekali. Enggak lah. Bagaimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik, sehat. Dan kemarin saat saya ada ingin mengikuti workshop di Swissbill tentang UMKM nih. Iya. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan tentang digitalisasi UMKM. Kemudian juga bagaimana tentang kebijakan fiskal sebagai bendara untuk mendukung digitalisasi UMKM di Manowari. Siap. Nah, menurut Abang Kurniawan Santoso, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan digitalisasi UMKM ini? Digitalisasi UMKM. Nah, berat sekali, baru awal pertanyaannya bukan main, udah berat. Bahwa mohon izin nih Sobat Podcast gitu ya, saya Kurniawan Santoso, Kepala KPPN Manokwari. Ya. Dengan Abang Bendahara Umum Negara di Manokwari. Iya, Sobat. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan ini, konten kita tentang digitalisasi UMKM, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen tentunya. Harus itu. Harus. Biar nanti konten kita lebih banyak lagi. Siap, lebih semangat ya. Lebih semangat lagi. Baik Abang, kembali ke digitalisasi UMKM. Apa itu sebetulnya sih? Digitalisasi UMKM, nah kita tahu saat ini itu kalau kita bicara pola konvensional, UMKM itu memasarkan produknya secara langsung gitu ya. Langsung buka toko secara fisik gitu ya, menawarkan produknya, nanti jual belinya pun konvensional langsung di tempat seperti itu. Nah, dengan perkembangan IT gitu kan, kita lihat sekarang itu bagaimana sudah mulai bergerak secara online. Pola pemasarannya, pola transaksinya, pola pembayarannya. Jadi kalau digitalisasi UMKM, saya melihat bahwa kita membawa UMKM go digital. UMKM go digital. Online. Go online. Gitu. Ya. Jadi tadinya memasarkannya itu hanya di toko, di warung, di tempat yang terlihat secara fisik. Sekarang visualisasinya kita pindahkan ke platform digital. Kita ada platform-platformnya, ada marketplace-nya di mana bisa menawarkan, mempromosikan produknya, dan di situ bisa dilakukan transaksi jual beli tentunya gitu. Ada pemesanan, ada pembayaran secara digital. Iya, manfaatnya banyak pasti gitu kan, karena lebih dikenal, lebih mudah lagi. Kalau ini manfaatnya banyak, harusnya ini sudah harus dilakukan oleh berbagai komunitas UMKM yang ada di Manowari ataupun Papua Barat. Harus menurut saya. Idealnya begitu ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana peran dari KPPN ya? Iya. KPPN sebagai kuasa bun ya? Iya, kuasa bun. Nah, apa ini perannya nih? Kan tadi sudah bicara tentang digitalisasi UMKM sangat penting sekali. Urgent ya? Urgent. Pasti banyak. Nah, ini kan harus bisa membumi nih. Betul. Iya. Nah, ini kita bicara dulu. KPPN, Kuasa Bendahara Umum Negara. Ngapain ngurusin UMKM? Nah, itu ya, makanya. Orang apa nggak tergelitik tapi gitu ya? Bayangan bendahara kan punya duit, punya duit, ngasih duit. Tapi ini urusannya ke digitalisasi, ya kan? Iya, makanya. Jadi kita harus melihat bahwa kita itu bagian dari institusi pemerintah. KPPN itu kantor instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, di bawah koordinasi namanya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat gitu ya. Kita sebagai bagian dari pemerintah harus punya kontribusi, harus punya peran di dalam perkembangan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bernegara ini, utamanya ekonomi gitu ya. Kita tahu Presiden sudah menginstruksikan, saya lihat kalau nggak salah ingat saya itu yang melalui Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional. Nah, kita ini kan di bawah sebagai perangkat pemerintah, ada di bawah Presiden.
harus menjalankan instruksinya, amanatnya Pak Presiden gitu kan, untuk membangun kewirausahaan nasional itu. Akhirnya di Kementerian Keuangan ada sebuah gagasan untuk membuat suatu program sinergi pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan. Wis, keren nih, keren ya. Ini mulai sinergi, pelan-pelan kita ya, masuk ya. Sinergi, kolaborasi, kan gitu kan? Pemberdayaan UMKM. Nah, di sana kan banyak unsurnya. Ya. Kementerian Keuangan tuh ada pajak, bea cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan lain sebagainya lah gitu. Itu ingin menunjukkan perannya masing-masing dalam UMKM, karena kita itu pun dalam program sinergi itu diminta untuk bagaimana melakukan program pemberdayaan, mulai dari peningkatan akses pembiayaan. Kami punya KUR, kami punya UMI, dan KPPN punya tugas di situ untuk melakukan MONEF karena menjadi tangan Kementerian Keuangan di daerah. Tadi jadi kuasabun loh tangannya. Makanya kami masuk ke dalam peran untuk penyaluran kredit usaha rakyat dan ultra mikro tadi untuk MONEF-nya, monitoring dan evaluasinya. Lalu ada bagaimana terkait dengan fasilitas-fasilitas fiskal, ada kemudahan-kemudahan dari sisi perpajakan gitu kan, sebagai sebuah insentif untuk UMKM itu berkembang. Lalu kami juga ada program untuk pemberdayaan berupa pendampingan gitu, pendampingan, pengembangan, edukasi, membantu promosi, menyediakan kanal fasilitasi untuk pemasaran dan lain sebagainya. Dan kami akhirnya punya peran tuh masuk tuh. Kami di KPPN punya fungsi namanya TREVA. TREVA. Keren, Pak? Keren. Apa itu TREVA? TREVA nama yang seorang cantik. gadis cantik yang TREVA. Betul. TREVA itu adalah Treasury and Financial Advisory. Wih, susah banget ya. Nah, kalau apa treasury itu bahasa Indonesia itu perbendaharaan. Kami kan bendahara umum negara, menjalankan fungsi kebendaharaan yang tradisionalnya tuh menyalurkan dana. Kita tahu di dalam penyaluran dana itu ada berbagai macam belanja APBN ya. Ada fungsinya itu macam-macam, ada belanja pegawai, barang, modal dan lain sebagainya. Dan di dalam posnya pasti ada yang berhubungan dengan perekonomian. Terus itu masuk. Nanti UMKM terkait gitu ya. Terus Financial Advisory, kami itu menjadi mitra baik untuk KL, Kementerian Negara Lembaga, Satker, Bapak tentunya salah satunya gitu kan. Jadi mitra kami melakukan proses pembinaan, pendampingan, asistensi supaya pengelolaan keuangannya lebih baik. Lalu ada Financial Advisory pun ke Pemda. Kami mendorong Pemda untuk lebih bagus lagi dalam pengelolaan keuangannya karena kami ngelola transfer ke daerah. Dan satu lagi bagian dari Financial Advisory adalah Special Mission. Apa ini misinya nih? Wah, ini spesial misi yang spesial. Iya, ini tim Avenger Pak di situ. Jadi karena special mission ini lah itu di situ kami masuk untuk yang pemberdayaan UMKM. Jadi spesial misi tadi ya. Kami. Nah, ini sangat menarik. Nah, sobat podcast Hariman Owari, khususnya teman-teman yang lagi bergerak di bidang UMKM atau yang ingin berniat mengelola ataupun bergeluti atau pelaku UMKM. Nah, inilah saatnya Anda bisa subscribe, like dan komen di podcast Hariman Owari kali ini bersama Abang Da yang merupakan kuasa bendahara umum negara di Manowari. Nah, UMKM biasanya persoalannya itu banyak nih. Satu, bagaimana menciptakan pasar. Kedua, ini untuk pengembangan dana modal. Nah, bagaimana peran dari Abang Da ini selaku pimpinan di KPPN dan juga sebagai bendahara umum negara di Manowari? Kalau seseorang yang ingin pelaku UMKM ini ingin didampingi atau ya katakanlah menjadi anak asuh lah atau anak angkat dari KPPN. Iya, baik, betul tadi udah di state ya bahwa memang masalah utama terbesar dalam pengembangan UMKM itu adalah permodalan, pembiayaan gitu dan pemasarannya gitu kan. Sehingga kita sebagai institusi pemerintah tuh semuanya termasuk Bapak gitu menjalankan perannya di sana gitu kan. Mengupayakan agar dua tantangan, kendala, challenge di dalam pengembangan usaha UMKM itu bisa terselesaikan gitu ya.
Walaupun orang kadang sering miss loh terkait UMKM, Pak. Oh, apa ini? UMKM itu kan mikro, kecil, menengah. Iya. Pandangannya tuh usaha yang di pinggir jalan loh. Iya. Nah ini kita perlu, supaya nggak ada bias nanti terkait dengan penjelasannya, mungkin kita perlu tegaskan nih ya. Betul. Kalau namanya UMKM mikro, ya. Mikro itu mungkin permodalannya kecil. ya sampai dengan 50 juta lah ya, sampai dengan 50 juta. Ya. Omsetnya mungkin sekitar 300 jutaan setahun. Ya. Itu mikro. Kecil. Kecilnya ini berkali-kali lipat gaji saya ya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Karena Iya. 500 juta, Pak. Wih, besar berarti. Kenapa disebut kecil? Nggak tahu juga ya. Padahal besar dibanding tadi yang mikro tuh. Malah berarti mikro lebih kecil. Mikro 50. Ya. 50. Kecil 500. Wih, luar biasa ya. Nah, sekalian kita edukasi Ya, gitu, teman-teman betul. gitu kan, supaya nggak bias gitu. Ya. Kecil. Terus ada menengah. Menengah itu Tambah banyak. dari pasti. 500 juta sampai 10 M loh, Pak. Wih, luar biasa ya. Jadi jangan salah gitu. Orang nanti memandang bahwa harusnya kalau perhatian ke UMK itu hanya ke yang di pinggir jalan. Enggak gitu. Kita Padahal keren sekarang ya. Iya, sekarang tuh Ya, memang ada betul. kelasnya, ada mikro, kecil, menengah. Ya, gitu. ya. Dan kita tuh ingin ada lewat upaya-upaya yang kita lakukan gitu, yang dari mikro setidaknya pernah naik ke kecil. kecil naik ke menengah, baru besar gitu kan. Iya. Jadi seperti itu ya, sobat-sobat pemirsa podcast semuanya gitu, supaya nggak bias ya. Jadi kita ingin masuk ke peran kita untuk menaikkan kelas, ya. Mikro, kecil, menengah. Kita berikan istilahnya aktivitas program yang sesuai dengan levelnya tadi, gitu, supaya naik kelas. Nah, yang dilakukan oleh kami di Kementerian Keuangan itu apa? Ada lembaga namanya PIP gitu kan. Apa ini PIP ini? Pusat Investasi Pemerintah. Di Jakarta, jauh kan? Jauh. Jauh. Terus kalau teman-teman di Manowari bagaimana nih? Itu menyalurkan dana bantuan untuk pembiayaan pendanaan yang ada di daerah-daerah lewat ada namanya kredit usaha kurniawan kredit usaha rakyat dia. Cocok banget sama yang saat ini ngomong gitu, namanya KUR gitu kan. Satunya lagi istri saya. Umi. Wih, keren ya. Kenapa nih? Umi itu apa? Usaha mikro. Pak. Ini cocok ya berarti? Cocok. Wah, jadi ini berarti Abang Dani entrepreneur juga. Aduh. Jadi itu sesuai kelasnya nanti gitu kan, kredit usaha rakyat kayak kecil, yang kecil, mikro untuk yang mikro gitu. Sehingga nanti dengan persyaratan yang tentu berbeda. Ini menyentuh yang tidak bisa memperoleh akses pembiayaan ke perbankan. Dan kita dorong di awal gitu kan, memberikan permodalan di situ sesuai dengan kelasnya, dengan persyaratan yang tentu lebih mudah karena nggak ke bank gitu, lewat lembaga keuangan non perbankan untuk penyalurannya tersebut. Kami di KPPN konteks realnya adalah fungsinya setidaknya adalah memantau ya, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KUR dan UMI tadi agar berjalan dengan efektif efisien gitu. Kami turun ke lapangan, ada monef baik ke debitur maupun monef ke kreditur gitu. Kita evaluasi ada kendala-kendala nggak sih? Nah, di lapangan ini menarik kan. Itu. Yang namanya teman-teman pelaku UMKM ini dari mikro, kecil, menengah. Pasti kan seringlah namanya jatuh bangun kan. Jatuh dinamika bangun dalam aku usaha. Gitu kan. Karaoke kita. Nah, dalam jatuh bangun ini, kalau kaitannya dengan permodalan tadi, sudah pinjam nih, terus di monef jatuh, terus gimana nih? Nah, ini yang sebenarnya harusnya kita lebih ke proses antisipasinya. Nah, itu dia. Makanya. Kalau istilah kerennya manajemen risiko. Manajemen risiko, mitigasi. Jangan udah kejadian gitu. Iya. Harus itu punya manajemen risiko tadi. Tapi memang bisik-bisiknya itu tantangan di sini. Oh gitu. Iya. Nah, itulah. Itu tantangan di sini. Tapi kan perlu diberi penjelasan apa sih yang harus dilakukan agar tadi saat dimonitoring itu saat jatuh bangun tetap eksis gitu loh. Iya. Nah itu, jadi tentu di awal sebelum memberikan bantuan permodalan
ada proses asesmen pastinya Oh, yang iya, diberikan iya, betul, oleh betul. fitur Iya, seperti iya, itu iya. ya, dilakukan supaya melihat potensinya ini nanti seperti apa, eligible nggak nantinya untuk bisa memperoleh pembiayaan tadi gitu kan, tuh di tahap awal. Di dalam proses tengah-tengahnya ini kan ada upaya pendampingan, pembinaan untuk menjaga agar usahanya tetap bisa eksis gitu bisa bertumbuh berkembang. Ada pendampingan berupa peningkatan kapasitas biasanya kan untuk misalnya karena modalnya udah, sekarang tinggal ke produknya. Produknya bagaimana? Mungkin kemasannya diperbaiki, promosinya itu dibantu nih gini loh cara promosi yang baik gitu. Nah, dibantu dampingi dan dimonitor terus secara berkala sehingga kalau ada ini lewat digitalisasi tadi ya promosi. Kalau ini ya ini dari sisi promosi dan dari sisi untuk peningkatan pasar. Kami KPPN ini dari sisi ini perbendaraan ya, bukan KPPN saja, KPPN mengawal implementasinya ya. Ditjen Perbendaraan membuat sebuah inovasi platform belanja pemerintah. Nggak mau kalah sama platform online yang lainnya. Pemerintah tuh duitnya gede loh. Betul. Di Manokwari Raya saja kita kelola belanja KL hampir 6 triliun, 5 triliun lebih 5,7. Nah, itu besar triliun Pak. Nolnya yang geludung berapa ya Pak ya? Nolnya banyak gitu kan. Kalau dibelikan makanan atau kue berapa ya? Iya. Nah, dari situ ada potensi 2-3 triliun lebih tuh belanja-belanja yang mungkin bisa menyasar UMKM. Iya, ada belanja barang Bapak kalau rapat-rapat ya konsumsi UMKM ya, larinya ke UMKM itunya ya. Penyediaannya. Penyediaannya UMKM. Betul Bapak. Iya, memang harus ke situ. Iya, betul. Kami dorong untuk menggeliatkan UMKM itu toh. Biar panas mesinnya dia bisa nanti berakselerasi untuk bisa naik kelas gitu. Oke, nah untuk naik kelas kan mesti harus belajar toh, Abang Da. Iya kan? Kalau nggak belajar kecuali EQ-nya tinggi. Dari lahir sudah. Dari lahir sudah. Nah, brilian. Brilian. Jadi tahu-tahu sudah bisnisnya jalan. Betul. Nah, kalau yang harus perlu belajar keras ini agar naik kelas. Nah, apa peran dukungan dari KPPN? Iya, KPPN tadi punya tugas untuk special mission-nya itu kan melakukan pemberdayaan. Ya berarti melakukan proses pendampingan. Ada program UMKM binaan. Gitu. Ya? Ada. Nah, memang belum banyak ya karena kapasitas gini. Kembali aja ke core function-nya. Core function-nya kami kan nyalurkan dana gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan kalau kepengen jadi binaannya KPPN itu gimana sih caranya? Nah, ini kan pertanyaan tadi Abang Da cerita KPPN melakukan pembinaan, pendampingan. Nah, kayak contoh misalnya saya pengen dari mikro deh, pengen ternak ayam lah. Kalau saya lihat di sini kan ayam petelur. Telur masih harus beli dari Surabaya nih untuk memenuhi permintaan pasar di Manokwari. Kan nggak ada salahnya membaca peluang kan. Betul. Makanya biar saya itu jatuh bangunnya itu nggak sakit. Pengen didampingi lah. Pengen didampingi. KPPN tadi Abang Da bilang. Gimana caranya? Nah, ini. Memang kalau ngomongin pembina UMKM pasti karena saya dipanggil Abang, saya panggil apa nih enaknya nih? Terserah. Terserah. Anda. Iya. Semua pihak tuh institusi pemerintah dengan arahan dari Pak Presiden turun semua ya. Tabrakan dong. Kalau nggak saling berbagi peran gitu ya. Betul. Kita tahu yang pertama dulu tuh BI gitu loh. Bank Indonesia. Bank Sentral. Modalnya gede. Yang punya. Mau apa aja cetak duit jadi gitu. Uang gitu kan. Terus ada yang mungkin harusnya in charge secara langsung pastinya adalah Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian, sesuai tupoksinya. Sesuai tupoksinya. Kita kan hanya ngambil remah-remahnya saja nih gitu. Jadi kita lebih pada mungkin bukan be request menawarkan diri kita untuk ayo datang siapa yang mau dibina kita bina. Nanti kita kesannya itu kan kok ngambil jatahnya orang gitu, perannya orang gitu ya. Tapi kita di sini sifatnya sinergi, kolaborasi, berbagi peran, saling melengkapi peran gitu ya. Memang selama ini yang ada di kami, yang perannya kami jalankan adalah kami itu turun ke lapangan. Jadi bukan be request ya, turun ke lapangan, lihat, ini potensial nih untuk dikembangkan nih gitu kan.
terus kami ajak diskusi itu bicara, Ya. mau nggak join dengan kami nanti fasilitasi. Dan meskipun memang di dalam momen tertentu kami kerjasama juga dengan asosiasi-asosiasi ya, kami ada untuk kegiatan sosialisasi itu kami mungkin mengajak ayo siapa yang mungkin mau ikut ada pemberdayaan UMKM terkait dengan misalnya sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, terus ada peluang untuk peningkatan pangsa pasar melalui masuk ke platform digital GDP itu bisa kami bantu masuk. Terus untuk bagaimana mendesain kemasan gitu, cara mempromosikan lewat medsos dan lain sebagainya itu ya kita sampaikan juga materi-materi seperti itu lewat sosialisasi atau edukasi yang kita selenggarakan. Nah gitu. sekarang yang menjadi persoalan yang mungkin banyak yang belum tahu, kan sekarang kalau kita menciptakan sesuatu, kadang-kadang lupa untuk mematenkan ciptaan kita, hak kekayaan intelektual ini, ya kan? Ada yang punya peran situ. Nah kalau enggak, tahu-tahu dimiliki orang lain. Betul sekali. Apakah ada peran juga dari KPPN ini? Kalau peran secara langsung tentu tidak, karena sudah ada unit yang secara langsung ngurus itu di Kemenkumham Haki ya. Tapi kalau ketika melakukan pendampingan kami, mungkin secara administrasi ini ada aspek-aspek legal nih yang bisa membuat pada dasarnya UMKM ini bisa berkembang dengan produk yang tadi terjamin tadi ya dari sisi kesehatannya, BPOM dari kehalalannya gitu ke MUI, terus dari sisi aspek hukumnya tadi hak kekayaan intelektualnya gitu. Kalau dia bersifat suatu biasanya jasa produk juga bisa ya ke situ ini supaya nggak bisa diduplikasi oleh pihak lain dengan mudahnya. Itu kami memfasilitasi, artinya karena bukan kami yang mengeluarkan sertifikasi itu tapi memberikan edukasi, pendampingan, terus fasilitasi kepada pihak-pihak terkait yang memang berwenang untuk melakukan itu. Tapi yang memang porsinya terbesar mungkin kami bisa berikan adalah peningkatan pangsa pasar dengan masukkan ke platform digital. Jadi masuk ke platform DigiPay, biasanya ini mitra-mitra rekan pengadaan barang jasa Satker pemerintah. Itu kami ajak, ayo udah jadi langganan kita gitu kan. Masa cuman jadi langganan kita aja, kita bantu deh karena ini aspeknya ada kemungkinan potensi naik kelas dari mikro, kecil, menengah seperti itu. Masuk DigiPay sehingga ketika masuk platform itu bisa juga menjadi rekanan atau vendor dari Satker yang lain karena dilihat di platform ada ternyata untuk ATK, ada ternyata untuk konsumsi alternatif penyedia ini. Bisa dikatakan para pelaku UMKM sudah punya e-katalog gitu ya? Iya, e-katalognya. Itu e-katalog tadi masuk ke situ kan kelihatan. Jadi dia bisa menjadi vendor atau dipesan bahkan oleh Satker yang bukan dari sini saja, bisa dari mana-mana. Itu pangsa pasarnya meluas. Efeknya apa kalau pangsa pasar luas? Omset meningkat pasti, kan? Omset meningkat biasanya untuk persyaratan pemenuhan pendanaan dari bank yang lebih besar ya. Pasti KUR atau UMI terbatas yang bisa diberikan. Kalau perbankan bisa lebih besar lagi tuh akan meningkat dong potensinya. Dan itu bisa menjawab tentang bagaimana menciptakan pasar dan jejaring tadi ya? Iya, secara pelan-pelan lah kita gitu tingkatkan kelasnya seperti itu menjadi lebih. Nah kemudian nih dari konsumen agar katakanlah dari Kementerian Keuangan ini bisa membantu tadi para pelaku UMKM agar konsumen ini senantiasa membeli produknya UMKM. Apakah ada penghargaan nih dari KPPN ke berbagai Satker nih, misalnya penghargaan Master Marketplace ya, penggiat Marketplace sampai karena mungkin saking tingginya penghargaan jadi Master. Jadi, gitu ya, gimana tentang Marketplace tadi? Ini satu contohnya nih, satu contohnya di sini gitu kan. RRI Manokwari ya. Iya, terima kasih banyak saya sampaikan apresiasi ke RRI Manokwari karena menjadi salah satu mitra kerja Satker yang memberikan dukungan optimal dalam digitalisasi pembayaran. Ini jadi, juga karena teman-teman semua ini yang memang betul. Karena kerja kita kolaborasi apalagi kita media publik yang sekarang sudah di dalam kontennya tetap memberdayakan, malah kita bisa disebut sebagai radio UMKM. Keren sekali. Makanya itu tadi jadi sangat terima kasih kalau kami diberikan penghargaan yang luar biasa tadi. Sebagai apa tadi? Lupa saya. Satker dengan dukungan dukungan implementasi DigiPay terbaik itu bukan DigiPay ya, digitalisasi pembayaran terbaik karena mengimplementasikan CMS
menggunakan KKP, juga menggunakan atau mengimplementasikan DJP dalam pengadaan barang dan jasanya gitu. Dan kami sangat apresiatif gitu. Nah, kita harapkan apresiasi semacam ini mendorong yang lainnya gitu. Jadi konsumen yang lain betul, kalau untuk menggeliatkan pelaku UMKM tadi. Kalau bukan kita siapa sih yang menggerakkan UMKM itu gitu kan? Itu berada di sekitar kita kok gitu, di lingkungan sekitar kita sendiri, dekat dengan kita gitu. Nah, kenapa sekarang, tidak kita besarkan? Sekarang apa yang menjadi persoalan lagi? Kan sekarang juga banyak para pelaku UMKM ini, contohnya pengen satu market yang nyata, yang real, seperti misalnya showroom atau apa, itu kan, untuk menjadikan contoh produk yang bisa dilihat. Selain di digitalisasi tadi, yang go online tadi ya. Online tadi. Nah, sekarang yang offline. Nah, kira-kira apakah memungkinkan KPPN membantu? Secara tidak langsung ya. Gitu ya? Iya. KPPN kan bendara umum negara. Nah, benar. Nah, itu maksudnya. Jadi biar pelaku-pelaku UMKM di Manokwari ini juga tahu. Nanti kalau pengen, sudah deh larinya ke KPPN deh. Tapi kami di belakang ya, Pak. Di depan ya, di belakang. Di depan. Prosesnya kita perlu cerita nih. Gimana nih? Perlu cerita bahwa inisiatif itu mungkin saja untuk dieksekusi ide tadi gitu ya. Kita udah lihat kok contohnya di beberapa tempat, tinggal kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu kan, bisa kita gunakan di sini. Ada mall-mall UMKM gitu. Jadi selain secara digital, secara fisik juga untuk UMKM itu ada lah fasilitasnya gitu, berkumpul para penggiat UMKM, pelaku UMKM di sana menawarkan produknya gitu kan, terintegrasi. Nah, kita tahu sebenarnya kan alokasi, kita ngomong dari uang negara dong, APBN, uang kita gitu kan. Di situ kan ada pos anggaran yang mungkin dipergunakan untuk pemberdayaan UMKM. Nah, institusi-institusi yang terlibat secara langsung punya core in charge, tugas memang tusinya di situ, itu kan bisa menginisiasi program untuk pembentukan mall itu gitu, lewat dana APBN. Ada belanja KL, ada belanja transfer ke daerah, di sana ada dak fisik gitu kan, untuk pemberdayaan UMKM misalnya di situ. Jadi tapi semuanya kan pasti diawali dari sebuah proposal base. Institusi harus kreatif dong, bikin proposal. Ada perencanaannya. Bikin RAB-nya, usulannya, kebutuhannya gimana, jadinya wujudnya seperti apa. Jadi jelas. Harus detail. Terus diusulkan ke pusat. Jadi ada mekanisme bottom up gitu kan, dari bawah ke atas, dari daerah sini Papua Barat mengusulkan ke Jakarta supaya nanti ada alokasi anggarannya. Kalau udah ada alokasi anggarannya, kan tinggal eksekusi, berkontrak dengan penyedia, mewujudkan adanya itu, dan di situ penyediaannya juga dari UMKM juga ya. Bisa tergantung nanti besarnya ini apa ya, proyeknya gitu ya, mungkin dan kualifikasi pekerjaannya seperti apa gitu. Tapi intinya nanti bisa terwujud itu. Dan kalau udah jadi, sayang kalau sebenarnya cuma buat tempat pameran atau berkumpul. Harusnya di situ dijadikan media juga untuk mengembangkan, untuk memberdayakan mereka. Berarti harus ada event-event, kegiatan-kegiatan yang mendukung. Gitu. Mesti, itu harus gitu. Itulah yang namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Dan sekarang kan berbagai macam ya. Karena sekarang lagi ngetren ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Bapak punya peran tadi di media untuk apa namanya, publikasi untuk edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Kami juga punya peran tadi dari sisi pengelolaan APBN kan. Mungkin yang bisa kami berikan. Tapi kami nanti di tahap akhirnya, kalau udah ada alokasinya, kami masuk nyalurkan gitu. Kalau ada, harus ada dulu. Kalau nggak ada, kan kita tahu APBN itu uang rakyat. Masa mau digunakan seenak Bapak sendiri? Enggak dong. Harus terencana, harus dipertanggungjawabkan juga. Terencana, dieksekusi secara akuntabel, bertanggung jawab. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya lewat laporan keuangan ya Pak ya. Pasti. Bapak jangan lupa laporan keuangannya tepat waktu. Pasti, harus. Kalau nggak saya sentil. Rekan-rekan juga sekalian nih yang nanti dari ini satker ya, utamanya bendara, LPJ-nya jangan lupa gitu, laporan keuangan secara periodik jangan lupa. Karena itu tugas saya, saya ingetin. Baik, nah kemudian ini satu hal lagi,
terkait tadi apakah ada semacam dukungan untuk expo gitu kan, pameran expo. Kan yang punya uang KPPN juga, kembali lagi ke situ. Kalau ngomong punya uang ini seolah-olah lah megang uangnya ya. Ya kan namanya bendahara tadi. Kalau dulu kantor kas negara, Bapak kan masih mengalami ya. Itu memang duitnya ada ya, fisik. Iya. Sekarang duitnya nggak kami pegang ya. Duit itu kan di kas negara ya. Iya, tapi kami mengelola APBN itu bukan berarti megang uang dan memiliki. Uang itu milik masyarakat Indonesia gitu, karena APBN itu uang kita gitu, digunakan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat pada dasarnya kan, seperti itu Pak. Jadi tadi kembali ke pertanyaan, lupa saya jadi ke uang untuk ini untuk kegiatan expo. Expo ya kan expo baik sekali, kan? Nah, jadi expo, bisa mendatangkan buyer kan. Kalau expo ya itu tadi dari bagian special mission kita memang ada secara periodik gitu ya, tidak terus menerus karena bukan fungsinya juga kan. Betul. Kami ada dalam rangkaian program Kemenq 1 Sinergi Pemberdayaan UMKM tadi mengadakan pameran expo. Dan yang sudah pernah dilakukan misalnya saat akhir tahun lalu itu di Hadi. Di mall. Di situ kan tempat yang kami rasa strategis sekali gitu ya. Tempat berkumpulnya masa gitu. Jadi kami melakukan kegiatan UMKM Expo di sana dan tentu seperti Bapak sampaikan, bagaimana juga gabung dengan event-event yang menarik orang untuk datang dong. Kami adain lomba-lomba gitu. Ada lomba mewarnai gitu kan. Ada lomba game online anak-anak sekarang kan gitu ya. Ada game online. Jadi orang tuh datang ke sana, ada lomba cerdas cermat. Bayangkan gitu ya. Lomba menggambar cerdas cermat. Itu yang datang kan siswanya. Tapi biasanya kan nggak mungkin nggak didampingi orang tuanya, Pak. Pasti. Orang tuanya megang duit ya, bawa duit ya. Pasti kan beli. Ada hausnya, Pak. Ada hausnya, ada lapernya gitu. Dalam waktu dekat ini, Abang enggak. Kami sebagai media publik akan bikin ajang juga. Pemilihan bintang radio. Pemilihan bintang radio. Tingkat Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Nah, nanti pemenangnya kita kirim ke tingkat nasional di Surabaya. Siap. Nah, ini kan juga ini nggak online kan, lombanya nggak online. Offline. Iya. Berarti ada kerumunan. Wah, potensi besar ini. Makanya ini Abang Da. Kan kami juga perlu proposal juga, nah. Apa enggak perlu nih? Tergantung. Tergantung. Kalau ini proposal saya rasa suatu hal yang mesti ya. Mesti ya. Untuk kegiatan tuh harus ada rencananya gitu kan, harus kita butuh gitu untuk itu nyari pendanaan. Tapi rencana ini penggunaannya pendanaannya dari APBN. Jadi gini, atau kan ada dari APBN, sponsorship, ada dari APBN dan ada dari dukungan layanan. Karena kan untuk membesarkan suatu event kan perlu kolaborasi. Ada sponsorship berarti masuk. Nah, cuma kan tetap ada aturan mainnya. Itu. Jadi kami juga sudah ada aturan mainnya yang dilandasi oleh Perdirut. Sama peraturan pemerintah tentang PNBP. Iya. Karena memang unik RRI. Kalau urusan sama KPPN nih, sobat podcast ke kalian, pasti 0 rupiah, gratis, tanpa biaya, tanpa ongkos. Tapi kalau sama RRI, ya mohon izin ya, ada PNBP ya Pak ya? Iya. Karena yang mengontrol juga dari KPPN. Mana nih PNBP-nya RRI? Dari core bisnisnya ini. Tapi kan tidak melulu. Kembali lagi kepada masyarakat. Tapi kan tidak melulu PNBP, kan ada juga untuk layanan publik juga. Iya, betul. Nah, hanya saja. Kami gratis loh. Oh iya. Karena untuk layanan publik, untuk menggiliran UMKM, podcast ini kan free juga. Iya. Jadi sama-sama mendukung. Iya. Kolaborasi kita. Kolaborasi juga. Oke, yang terakhir ini, apa yang ingin disampaikan? Kalau bahasa kerennya dalam suatu diskusi atau FGD, closing statement katanya. Kayak kerennya closing statement. Nah, aduh. Jadi sobat podcast sekalian gitu ya, terkait dengan tema yang kita bahas tadi cukup menarik gitu ya, UMKM. Saya mungkin ingin sampaikan bahwa pemberdayaan pengembangan UMKM itu bukan kinerja 1-2 pihak saja. Semua pihak ya, apalagi untuk bisa suksesnya suatu program yang tadi kita bicarakan, go online, digitalisasi pembayaran. Itu perlu
penyiapan prasyarat perlu perangkat gitu ya. Jadi sinergi, kolaborasi, partisipasi, betul, koordinasi adalah kunci. Nah, penjabarannya ya kami butuh dukungan dari semua pihak agar program-program pemberdayaan UMKM ini, utamanya untuk yang ada di dekat kita, di lingkungan sekitar kita, itu didukung oleh seluruh satker, utamanya mitra kerja kita. Ayo pada DigiPay. Ayo implementasi DigiPay, implementasi CMS. Yang belum datang KPPN, kalau siapa tahu belum bisanya ini karena ada kendala masalah, sehingga kita bisa bantu dan fasilitasi. Jadi itu Pak, sinergi, kolaborasi menjadi sebuah agar kunci. bisa melenting lebih tinggi. Kita jadi lebih baik lagi. Masyarakat sejahtera, masyarakat bahagia. Gitu ya. Baik, terima kasih Abanda yang sudah memberi pencerahan dan bagaimana peran dari KPPN Manokwari ini di dalam mendukung digitalisasi UMKM di Manokwari. Baik, sobat podcast dari Manokwari, demikian tadi perbincangan hangat kami berdua ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Papua Barat umumnya dan di Manokwari khususnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Podcast RRI Manokwari. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Kita tunggu konten berikutnya. Sampai jumpa.